Kali ini kita akan bahas satu hal yang sangat fenomenal belakangan ini, yaitu tentang cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran oleh para penggunanya, yang sifatnya terdesentralisasi. Terdesentralisasi di sini maksudnya adalah tidak ada lembaga resmi yang menaungi, mengatur, dan menjadi perantara atas peredaran mata uang ini, baik itu pemerintah, bank, atau yang lainnya. Sebenarnya pengembangan awal dari cryptocurrency sudah dilakukan sejak tahun 1982 oleh seorang ahli kriptografi asal Amerika yang bernama David Chaum yang menciptakan teknologi eCash, kemudian mendirikan perusahaan bernama DigiCash. Namun karena berbagai faktor, usaha tersebut akhirnya gagal. Tahun 1998, DigiCash bangkrut. Setelah itu banyak bermunculan aset digital seperti B-Money, Bitcoin, eGold, dan masih banyak lagi. Namun semuanya mengalami nasib yang sama, kurang populer di pasaran, atau populer sebentar, kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja. Baru pada Oktober 2008, sebuah paper yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, dibuat oleh Satoshi Nakamoto, sosok yang disebut-sebut sebagai pencetus Bitcoin. Dari sinilah cerita awal kemunculan Bitcoin, cryptocurrency pertama yang mendulang kesuksesan besar, setidaknya sampai saat ini. Mengenai Satoshi Nakamoto, sebenarnya sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok tersebut. Seseorang, kelompok, atau siapa. Banyak yang berpandangan bahwa sebenarnya Satoshi Nakamoto hanya sebuah nama samaran. Pertanyaannya adalah, mengapa harus pakai nama samaran? Apa iya, untuk sesuatu yang katanya sangat inovatif dan revolusioner di dunia ini, sang penemunya tidak mau menampakkan diri? Sementara banyak inovator di luar sana, seperti Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan masih banyak lagi, sengaja menampakkan diri dalam menyampaikan narasi perubahan yang mereka canangkan. Sedangkan Bitcoin ini seperti anomali. Atau mungkin cerita itu sengaja dibuat hanya untuk mendramatisir, supaya menjadi misteri, yang endingnya membuat Bitcoin ini semakin booming. Dan akhirnya mereka berhasil. Entahlah, kita semua tidak ada yang tahu. Kemudian pada Januari 2009, cryptocurrency pertama yang bernama Bitcoin ini secara resmi diluncurkan. Namun di awal kemunculannya, belum mendapat respon yang signifikan dari publik. Baru beberapa tahun setelahnya, mulai muncul koin-koin baru. Misalnya Litecoin tahun 2011, Ripple tahun 2012, kemudian Ethereum di tahun 2015. Yang mana kemunculan koin ini cukup booming juga pada saat itu. Dengan segala inovasinya, turut serta mengangkat popularitas cryptocurrency secara keseluruhan. Setelah itu semakin banyak koin kripto bermunculan. Hingga pada tahun 2022, jumlahnya mencapai lebih dari 20.000, baik koin maupun token kripto di seluruh dunia. Cryptocurrency menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain, di mana blockchain sendiri adalah produk pengembangan dari teknologi digital untuk melakukan pencatatan setiap transaksi secara terbuka dan transparan. Blockchain merupakan buku besar digital yang terdistribusi ke seluruh jaringan komputer, yang mana setiap transaksi akan terkonfirmasi oleh jaringan tersebut. Inilah yang membuat transaksi cryptocurrency dapat dilakukan tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Teknologi cryptocurrency yang notabene menggunakan blockchain membuat transaksi jadi lebih efisien, karena dapat dilakukan antar pengguna secara langsung, tanpa melalui kerumitan birokrasi dan regulasi dari pihak ketiga. Sistem keterbukaan dari blockchain juga membuat teknologi ini diklaim lebih aman dan transparan. Selain itu, jaringan blockchain yang menjangkau ke seluruh dunia juga membuat semua anggotanya dapat terhubung langsung secara global. Selain untuk tujuan transaksi, cryptocurrency juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan kekayaan, storage of value, yang dalam jangka panjang akan menjadi sebuah investasi. Fluktuasi harga kripto yang sangat tinggi menjadikannya sebagai celah bagi para investor untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Satu hal yang harus diingat adalah, meskipun cryptocurrency digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran, namun hal ini belum diakui oleh dunia internasional secara resmi. Begitupun dengan regulasinya. Dengan tidak adanya pengakuan tersebut, otomatis tidak ada regulasi yang mengatur tentang cryptocurrency sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah. Sehingga,
Penggunaan cryptocurrency hanya berlaku terbatas pada komunitas para penggunanya saja. Meskipun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan baru saja menerbitkan bursa cryptocurrency, namun itu hanya sebagai wadah untuk bertransaksi atau perdagangan cryptocurrency sebagai aset investasi, bukan sebagai mata uang atau alat pembayaran. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat atau investor kripto dan mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, seperti penipuan, pencucian uang, dan lain sebagainya. Karena meskipun cryptocurrency yang awalnya diklaim sebagai mata uang digital, namun pada kenyataannya justru lebih banyak digunakan sebagai aset untuk berinvestasi. Narasi tentang cryptocurrency sebagai mata uang digital justru tidak terlalu menarik perhatian. Jelas-jelas pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan resmi dunia tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, justru jumlah investor cryptocurrency kian membludak. Nilai transaksinya meningkat drastis. Karena kenyataannya, motif para investor cryptocurrency sebenarnya adalah untuk trading dan investasi, bukan untuk transaksi selayaknya sebagai mata uang. Karena itulah, kita menyebutnya sebagai investor. Seperti yang saya jelaskan tadi, cryptocurrency memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi. Inilah yang memancing orang-orang untuk berbondong-bondong ikut memborong cryptocurrency. Mereka melihat bahwa di balik fluktuasi harganya yang sangat tinggi, terdapat potensi yang besar untuk memperoleh keuntungan. Apalagi, banyak pihak yang menggoreng isu tentang cryptocurrency sebagai uang masa depan, aset digital, kemajuan teknologi, aset investasi yang menjanjikan, kaya mendadak dari kripto, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, kita disuruh beli sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada nilainya sama sekali. Ya, sekali lagi, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan untuk Bitcoin, harganya pernah menembus hampir 1 miliar. Padahal cryptocurrency ini tidak memiliki underlying asset. Namun mengenai underlying asset ini akan kita bahas di video yang lain. Orang-orang yang menggoreng isu tersebut memiliki motif dan peran yang beragam. Mulai dari influencer, afiliator, dan tidak ketinggalan juga public figure. Bahkan ada juga yang membangun personal branding dari situ. Misalnya mengaku sebagai ahli cryptocurrency, cryptomania, dan seterusnya. Yang jelas, mereka dapat keuntungan dari situ. Meskipun ada juga yang berbagi informasi tentang cryptocurrency berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi, banyak juga yang ngibul demi konten. Namun, yang kalian juga harus tahu, di balik potensi keuntungan yang besar itu, ada potensi kerugian yang besar pula. Sesuai dengan hukum investasi, high risk, high return. Gambaran sederhananya, jika kalian beli kripto di harga yang murah, terus tiba-tiba dalam waktu singkat, harganya melambung tinggi, otomatis kalian akan dapat keuntungan yang besar. Begitupun sebaliknya, jika kalian beli kripto di harga tertentu, terus tiba-tiba dalam waktu singkat, harganya turun drastis, otomatis kalian juga akan rugi besar. Meskipun besar kecilnya juga akan tergantung modal investasi kalian. Cuman masalahnya, yang rugi-rugi begini jarang dipublis. Ada sih, tapi nggak banyak. Tapi kalau untung gede, beritanya heboh. Untungnya sekali, ceritanya berkali-kali. Ada yang ditambah-tambahin, bahkan ada juga yang ngibul. Nggak pernah untung, bilangnya untung gede. Ada juga seorang mantan crazy rich yang dulu mengaku bisa kaya mendadak berkat trading kripto. Nggak taunya, tiba-tiba diciduk oleh aparat penegak hukum karena ternyata dia seorang afiliator binomo. Jika kita tidak jeli dan hati-hati, maka kita akan terbawa arus, ikut-ikutan FOMO, dan memborong cryptocurrency sebanyak-banyaknya dengan dalih pengen kaya mendadak. Padahal, yang namanya trading, jika ada satu pihak yang untung, maka akan ada pihak lain yang rugi, dan itu proporsinya seimbang. Namun, pemberitaan mengenai cryptocurrency selama ini sama sekali tidak berimbang. Saya tidak bilang bahwa
kita tidak bisa kaya hanya dengan bermain atau berinvestasi di cryptocurrency. Kita memang bisa kaya dengan bermain kripto, tapi kita juga bisa bangkrut dengan bermain kripto. Dan itu kemungkinannya lebih gede. Kecuali jika kalian adalah bandar atau pembuat kriptonya, maka besar kemungkinan justru kalian yang akan untung gede. Dan sekali lagi, jika kalian adalah bandar atau pembuat kriptonya, maka kalian tidak perlu mendengarkan nasihat dari video ini.